Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan belajar materi yang sangat penting sekali dalam mata pelajaran bahasa Inggris, yakni kita akan membahas apa itu prepositional phrase. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan kali ini bisa bernilai ibadah dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung saja kalian bisa simak bersama di layar smartphone kalian ataupun di layar PC kalian. Prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Sebelum kita mengetahui atau kita belajar definisi dan apa itu prepositional phrase, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui atau mengenal dulu apa itu preposition dan apa itu phrase. Jadi di sini preposition itu adalah kata depan. Jadi preposition itu di dalam bahasa Inggris bermakna kata depan. Apa itu kata depan atau preposition? Preposition itu adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kalau sampai di sini kalian masih samar-samar, masih blurry tentang preposition, alangkah lebih baiknya kita bisa melihat contoh-contoh dari preposition itu di dalam bahasa Inggris. Contoh-contohnya adalah misalnya at. At itu artinya di, in di dalam, on di atas, under di bawah, with dengan, after setelah, before sebelum, during selama, for untuk, from dari, between di antara, dan banyak lagi preposition yang lain yang kita akan bahas dan diskusikan bersama. Hal penting yang perlu kalian ketahui adalah terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia ini tidak berarti atau tidak bermakna mutlak. Tergantung dari apa, kata-kata apa yang mengikuti setelah preposition itu sendiri. Misalnya, on the table. On the table itu berarti di atas meja. Memang betul di atas meja. Tetapi apabila kita kata depan ini digabungkan dengan kata yang lain, mungkin akan berarti yang berbeda. Tidak selamanya berarti di atas. Contoh yang lain, at. At apabila digabungkan dengan kata at home ataupun at school, itu bermakna di rumah ataupun di sekolah. Tetapi bagaimana jika at ini digabungkan dengan kata at 9 p.m.? Berarti artinya bukan di lagi, di 9 p.m. atau di 9 malam, bukan. Tetapi pukul 9 malam atau pada pukul 9 malam. Jadi, artinya apa? Arti terjemahan dari terjemahan-terjemahan ini itu tidak bermakna mutlak. Kalian terlebih dahulu harus melihat konteks dari prepositional phrase itu sendiri agar kalian paham bahwa preposition ini termasuk di kategori preposition mana. Sekarang setelah kalian paham preposition itu, ini bukan semua ya, masih bagian kecil dari preposition. Ada banyak hal atau ada banyak preposition yang akan kita bahas dan akan kita bedah bersama. Kita lanjut ke makna dari phrase. Kalian mungkin sudah mendengar di dalam pelajaran bahasa Indonesia misalnya, frase itu apa? Frase itu adalah gabungan berbagai kata di dalam bahasa Inggris yang memiliki makna tetapi tidak termasuk subjek dan verb. Tidak termasuk subjek dan verb. Sederhananya, ini salah ya. Sederhananya, frase adalah kelompok kata. Jadi intinya frase itu adalah kelompok kata. Jadi frase ini bisa frase kata depan, kelompok kata depan, bisa frase kata benda, kelompok kata benda, bisa frase kata kerja, dan banyak lagi frase-frase di dalam bahasa, dalam pelajaran bahasa Inggris.
Intinya, frase ini tidak memiliki unsur subjek dan verb. Karena kalau memiliki unsur subjek dan verb, ini sudah bukan frase lagi, tetapi sudah menjadi klausa. Saya ulang lagi, frase adalah gabungan berbagai kata dalam bahasa Inggris, atau bisa juga dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam kali ini kita akan fokus di dalam pelajaran bahasa Inggris, frase adalah gampangannya kelompok kata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prepositional phrase ini adalah gabungan antara preposition, kata depan, dengan objeknya, yang disebut object of preposition, yang bisa berupa noun, kata benda, noun phrase, kelompok kata benda, seperti yang Pak Edwin sebutkan tadi, atau frase kata benda. Misalnya frase kata benda apa? Rumah yang indah, rumah yang bagus, mobil yang mahal, itu adalah frase kata benda. Kelompok dari kata sehingga membentuk kata benda, menjelaskan kata benda. Jadi prepositional phrase itu ada kata depan, gabungan dari kata depan dengan kata yang lain yang menjadi object of preposition. Bisa berupa object of preposition ini bisa berupa noun, kata benda, noun phrase, kelompok kata benda, pronoun, kata ganti maupun gerund. Gerund ini verb plus ing, jadi verb ing, sehingga verb ing ini menjadi kata benda. Misalnya walking is my hobby. Nah, walking ini kan dari kata walk ditambah ing menjadi walking. Yang kata kerja akhirnya menjadi kata benda karena ditambah ing. Sampai di sini sudah paham belum? Pak Edwin ulang. Prepositional phrase adalah gabungan antara kata depan preposition yang kalian pelajari tadi, in, digabungkan dengan objek atau kata yang lain yang disebut object of preposition. Kalau kalian bingung object of preposition, kalian singkirkan dulu gabungan kata depan dengan kata yang lain. Maka itu disebut prepositional phrase. Nah, kata yang lain ini bisa berupa kata benda, bisa berupa noun phrase, kelompok kata benda, bisa juga pronoun, kata ganti, bisa juga gerund, verb ing. Nah, seperti itu. Noun phrase ini misalnya apa? Atau noun phrase ini apa? Contohnya table. Menjadi, kalau dijadikan ditambah preposition menjadi on the table, di atas meja. Table ini noun, tetapi kalau ditambah kata the table, maka menjadi phrase, karena ada dua kata di situ, ada kata the maupun table. Big house, ditambah preposition menjadi in a big house, di rumah yang besar, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari preposition yang ditambah dengan kata benda. Bagaimana dengan preposition yang ditambah dengan pronoun? Contohnya ini us, kami, kita. Ditambah between, maka between us, di antara kita. Him, ditambah next to menjadi next to him, di sebelah dia. Me, ditambah beside, maka beside me, di sampingku. Jadi ini adalah preposition ditambah pronoun menjadi prepositional phrase. Kelompok kata preposisi. Gampangannya seperti itu. Lanjut sekarang, bagaimana jika preposition ditambah dengan gerund atau bergandeng dengan gerund? Nah, di sini gerund verb ing, maka contohnya dancing, maka menjadi in dancing, walking, about walking, tentang berjalan, dan lain-lain. Jadi itu adalah prepositional phrase. Lanjut kita ke slide berikutnya. Suatu preposition dapat hanya terdiri dari satu kata, one word preposition, atau gabungan dengan part of speech yang lain atau complex preposition. Contohnya at, di, yang seperti yang Pak Edwin bilang tadi, at, in, of, on, under, with, dan lain-lain. Sedangkan complex preposition ini seperti ini. Along with, because of, by means of, next to. Nah, ini adalah contoh-contoh dari complex preposition. Jadi, preposition yang bergabungan dengan part of speech yang lain. Lanjut kita ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas macam-macam dari preposition.
Berdasarkan fungsinya, kata depan atau preposition ini dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Antara lain, preposition of time, preposisi kata depan waktu. Preposition of place, kata depan tempat. Preposition of movement, kata depan pergerakan. Preposition of manner, kata depan cara. Preposition of purpose, kata depan tujuan. Dan preposition of quantity of atau measure, kata depan kuantitas atau ukuran. Kita akan bedah terlebih dahulu agar kalian paham bagaimana menyusun prepositional phrase. Yang perlu kalian pahami juga adalah contoh-contoh atau macam-macam dari preposition ini, time, place, movement, manner, purpose, quantity, dan lain-lain itu dengan sendirinya akan menjadi prepositional phrase. Karena preposition ditambah kata yang lain menjadi prepositional phrase. Paham ya? Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita bahas preposition of time. Nanti akan connect dengan penjelasan Pak Edwin yang sebelumnya. Bahwa arti dari kata preposition itu tidak berarti mutlak. Harus melihat konteks dengan kata apa preposition itu bersanding. Sehingga kita akan bisa mudah menerjemahkan atau mengkategorikan atau mengkelompokkan preposition ini termasuk di preposition yang mana. Kenapa? Karena kata before, kata of, kata in, dan lain-lain di sini nanti akan muncul juga di model atau kelompok kata depan yang lain. Kenapa? Karena kita akan melihat konteksnya. Dengan begitu kita akan paham preposition ini termasuk preposition yang mana. Apakah termasuk di time, place, dan lain-lain. Harus melihat kata yang mendampingi atau yang menyandingi dari preposition itu sendiri. Contohnya, preposition of time. Sebelum contoh kita lihat dulu definisinya. Preposition of time adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya apa preposition of time? After, at, before, by, during, for, from, in, of, on, over, past, since, till, to, until, dan lain-lain. Mungkin ada yang lain. Contohnya dalam kalimat. Nanti terjemahannya kalian bisa lihat sendiri di samping ini. Kalian bisa pause, kalian bisa catat. Contohnya dalam kalimat. Contohnya adalah I'm looking for a place to stay for a few months. Saya sedang mencari tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Nah, di sini for a few months, selama beberapa bulan, ini adalah gabungan kata depan for dengan a few months. A few months itu adalah kata waktu, menunjukkan waktu. Sehingga for a few months menjadi selama beberapa bulan. Jadi, for ini bisa dikategorikan preposition of time apabila bergandeng dengan kata yang menunjukkan waktu. Paham ya? Lanjut sekarang. He was born in July. Dia dilahirkan di bulan Juli. In July ini adalah preposition of time, kata depan waktu. Karena kata in, kata depan in ini digandengkan dengan kata July yang menunjukkan waktu. Berbeda jika in my house atau in the box, di dalam kotak, itu bukan preposition of time lagi. Sementara kata depannya tetap menggunakan in. Makanya kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kata depan itu bergandeng dengan apa untuk bisa dikategorikan di dalam preposition itu. Apakah termasuk preposition of time, place, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh kalimat dari preposition of time. Lanjut sekarang ke preposition of place. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, di antara contoh-contoh dari preposition of place ini, kalian pasti atau kemungkinan besar akan menemukan kata depan di penjelasan yang sebelumnya. Misalnya mungkin kata in ini, kalian sudah menemukan di sini, in. Nah,
Makanya seperti yang Pak Edwin bilang, kata depan ini kita lihat dulu konteksnya bergandeng dengan kata apa, agar dapat menentukan bahwa kata depan itu termasuk preposition of time ataukah preposition of place atau preposition yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari preposition of place. Bisa aboard, above, against, along, alongside, amidst, among, around, at, away from, behind, beside, below, beneath, between, by, in, inside, in front of, in the middle of, near, next to, on, outside, over, round, under, underneath, dan lain-lain. Kalian bisa lihat, kalian bisa catat, kalian bisa post videonya untuk mencatat arti-artinya di sini. Kita lihat contoh kalimat dari preposition of place. Contoh kalimat preposition of place. Nah, ini contohnya. The clouds are far above us. Awan-awan itu jauh di atas kita. Jauh di atas kita. Nah, above ini ditambah dengan us menjadi di atas kita, menunjukkan tempat. Di atasnya kita. Nah, itu kan menunjukkan tempat. Contoh lagi. Pour chocolate ganache over cakes or let it cool. Tuangkan coklat ini ganache ini menutupi kue dan biarkan dingin. Nah, di sini over cakes ini adalah kata depan yang ditambah dengan cakes menunjukkan tempat. Jadi menutupi kue atau menutupi kue. Jadi kan menunjukkan tempat. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. I didn't see anything against the wall. Aku tidak melihat apapun yang menempel di dinding. Nah, against the wall ini menunjukkan preposition of place karena menunjukkan tempat di samping atau menempel di dinding. Over cakes itu di atasnya kue, menutupi kue. Above us, di atasnya kita. Seperti itu. A car has been parked outside my house for 2 weeks. Mobil itu telah diparkirkan di luar rumahku selama 2 minggu. Nah, di sini menarik. Di sini outside my house ini adalah kata depan outside ditambah my house. Jadi menjadi preposition of place karena di luar rumah. Ini sebenarnya ada preposition yang lain. For 2 weeks ini selama 2 minggu ini apa? Betul, ini adalah preposition of time selama 2 minggu. Paham ya? Kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu untuk menentukan preposition itu termasuk preposition apa. Secara garis besar, semua yang kita bahas dari place, time, manner, movement itu adalah prepositional phrase karena gabungan dari preposition dengan kata yang lain. Contoh selanjutnya adalah there's a bowl of strawberries on the table. Ada semangkok strawberry di atas meja. Di atas meja. Nah, ini termasuk preposition of place. Preposition of place. Paham ya? Lanjut sekarang ke kategori preposition yang lain. Sekarang preposition of movement. Apa itu preposition of movement? Preposition of movement ini adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contohnya apa preposition movement ini? Ada around, mengelilingi, away from, menjauh dari, by atau pass, melewati, down, menuruni, inside, punya penekanan batas, wadah atau tembok dan lain-lain, into, menuju ke dalam atau ke arah dalam, off, lepas atau copot, onto, menuju ke atas, out of, keluar dari suatu tempat, over, benda yang menyeberangi benda yang lain, to, menuju, towards, menuju, up, naik ke. Nah, ini kita lihat contoh kalimatnya dari preposition of movement. Untuk bisa memahami, oh ini termasuk movement, bukan place. He wants to travel around the world. Dia ingin berpergian mengelilingi dunia, kan bergerak, mengelilingi dunia. Preposition ditambah kata world, noun. Jadi preposition of movement.
I'm going to university away from home. Aku akan ke universitas yang jauh dari rumah. Away from home. Jadi, jauh dari rumah ini adalah preposition of movement. Yang perlu kalian pahami juga, kalau kalian susah membedakan antara preposition of movement dengan preposition of place, kalian tidak usah terlalu kaku karena ini adalah pelajaran bahasa. Yang penting kalian paham bahwa ini adalah preposition ditambah dengan kata membentuk menjadi prepositional of phrase. Paham seperti itu ya? Lanjut sekarang preposition of manner. Apa itu preposition of manner? Preposition of manner ini adalah kata depan yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dengan kata-kata yang lain di dalam kalimat. Contoh preposition of manner ini, by. Ini sudah muncul berkali-kali kata by, in, on, with di preposition yang lain. Tetapi karena melihat konteks kalimat yang mengikuti, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah preposition yang menunjukkan cara. Contohnya, dalam kalimat, ini juga without ya, tanpa. Contoh dalam kalimat, the student goes to school by bus. Siswa itu pergi ke sekolah dengan bis. Nah, itu artinya dengan bis atau menggunakan bis. Contoh yang lain, ini by bus ini berarti dengan naik bis atau menggunakan bis. Contoh yang lain, don't make an important decision in anger. Jangan buat sebuah keputusan penting dalam keadaan marah, in anger. Ini berarti dengan cara marah, menunjukkan manner di situ. I want to know how to think like a genius. Aku ingin tahu bagaimana berpikir seperti seorang genius. Nah, like a genius ini adalah seperti seorang genius. Bagaimana caranya? Seperti like a genius. Nah, itu termasuk preposition of manner. Sampai di sini semoga kalian paham. Tetapi karena apabila pengelompokan ini membuat kalian bingung, kalian sederhanakan lagi seperti yang Pak Edwin bilang bahwa tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk mempermudah kalian memahami preposition itu di dalam bahasa Indonesia. Lanjut kita ke kategori berikutnya, model berikutnya, yakni kita akan belajar preposition of purpose. Apa itu preposition of purpose? Preposition of purpose adalah kata depan yang menunjukkan hubungan, tujuan, atau purpose. Contohnya for, untuk. Contoh dalam kalimat misalnya, do you know how to set a table for dinner? Apakah kamu tahu bagaimana cara menyiapkan meja untuk makan malam? For dinner ini adalah preposition of purpose karena ada tujuan di sini untuk makan malam. Jadi for ini bisa di preposition of purpose atau preposition yang lain. Lanjut sekarang, I would like to go for a pizza. Aku ingin pergi untuk makan pizza. For a pizza ini adalah punya tujuan dia ingin makan pizza. Maka di sini bisa kita kategorikan preposition of purpose. Lanjut sekarang kita ke contoh kalimat berikutnya. He left her desk for lunch. He left her desk for lunch. Dia meninggalkan mejanya untuk makan siang. For lunch ini adalah tujuan. Dia bertujuan untuk makan siang, makanya dia meninggalkan mejanya. Ini termasuk preposition of purpose. For ini preposition ditambah noun lunch menjadi preposition of purpose. Lanjut sekarang ke preposition of quantity or measure. Apa itu preposition of quantity or measure? Preposition of quantity or measure ini adalah kata depan yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran, tujuannya untuk menjawab pertanyaan seperti how much maupun how long. Berapa banyak ataupun berapa lama. Contohnya for. Nah, for lagi muncul sebanyak atau seharga. By, per, artinya per di sini. Contoh kalimatnya adalah she bought her
computer for $200. Dia membeli komputernya seharga $200. She bought her computer for $200. Dia membeli komputernya seharga $200. Nah, ini menunjukkan kuantitas di situ, sebanyak $200. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. You can buy our ropes by meter. Kamu bisa membeli tali-tali kami ini per meter. Nah, by meter ini atau per meter ini adalah menunjukkan ukuran dari kata meter ini. Jadi ini termasuk preposition of quantity atau measure. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. They don't sell bananas by the kilo. Mereka tidak menjual pisang itu per kilo. Mungkin per tandan, kita tidak tahu. Nah, by the kilo ini adalah termasuk preposition of quantity or measure. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita ke materi yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui dengan belajar macam-macam dari preposition ini, kita akan memahami apa itu prepositional phrase. Seperti yang Pak Edwin sudah ucapkan, beritahukan buat kalian berulang-ulang, prepositional phrase ini adalah kelompok kata depan. Dari kata depan in menjadi in the box. Dari kata in menjadi in July. In July berarti preposition of time, di bulan Juli. In the box berarti preposition of place, kata depan menunjukkan tempat. In me menunjukkan preposition of place juga. Atau in simple way, nah kan? In simple way, dengan cara yang mudah. Nah, ini bukan tempat ataupun waktu lagi, tetapi preposition of manner. Paham ya di sini ya? Jadi arti kata dalam preposition ini tidak bermakna mutlak, tidak berarti mutlak dalam bahasa Indonesia. Harus melihat konteks secara utuh dari preposition atau prepositional phrase itu sendiri. Nah, prepositional phrase di sini adalah gabungan seperti yang di slide sebelumnya, gabungan antara kata depan dengan objeknya. Objek ini bisa berupa noun, bisa berupa pronoun, bisa berupa gerund. Objek-objek ini kata lainnya adalah object of preposition. Seperti itu gampangannya. Fungsi dari prepositional phrase, tadi kan kita belajar fungsi dari macam-macam preposition. Sekarang kita lihat dari tujuannya, fungsinya. Prepositional phrase ini apa fungsinya? Yang pertama sebagai adjektif. Yang kedua sebagai adverb. Jadi seperti itu. Jadi prepositional phrase ini bisa berfungsi sebagai adjektif maupun sebagai adverb. Untuk apa itu sebagai adjektif? Untuk menerangkan atau menjelaskan noun atau kata benda ataupun pronoun, kata ganti. Nah, model dari prepositional phrase ini disebut adjectival prepositional phrase. Artinya kelompok kata depan yang berfungsi sebagai adjektif. Sedangkan yang kedua sebagai adverb atau sebagai kata keterangan menerangkan verb atau menjelaskan verb, kata kerja atau verb phrase. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk menerangkan kata kerja atau verb phrase. Prepositional phrase seperti ini disebut juga adverbial prepositional phrase. Nah, kita lihat lagi sekarang. Adjectival prepositional phrase ini untuk mengatakan which one, yang mana. Tentang noun. Noun, benda yang mana? Nah, itu adalah adjective. Kalau yang adverbial, untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, why, mengapa. Yang berhubungan dengan kata kerja yang diterangkannya. Contohnya sekarang di dalam kalimat. Ini Pak Edwin sediakan beberapa. The car in front of me ran the red light. Mobil di depan saya menerobos lampu merah. In front of me ini adalah prepositional phrase. Dari kata in front of ditambah me, di depanku.
Kata di depanku ini menerangkan kata apa? Menerangkan kata benda car. Makanya disebut adjectival prepositional phrase karena menerangkan, menjadi kata sifat untuk menerangkan benda. Mana bendanya? Mobil. Nah, ini adjectival prepositional phrase ini menerangkan kata noun. Mana nounnya? Ya ini, mobil. Dengan mengatakan which car, mobil yang mana? Mobil yang di depanku. Maka ini disebut adjective, menerangkan kata benda. Kata sifat yang menerangkan kata benda. Mobil yang mana? Mobil yang di depanku. Di depanku ini adalah prepositional phrase. Bismillah, semoga kalian paham ya. Lanjut sekarang ke contoh berikutnya. Is the bag on the floor yours? Apakah tas di lantai itu punyamu? Nah, di sini on the floor ini menjelaskan bag, menerangkan bag. Bagnya di mana? Bagnya yang mana? Bukan di mana ya. Bagnya yang mana? Bag itu tuh yang di atas atau di lantai. Seperti itu. Bag, tas yang mana? Yang di atas lantai itu. Maka ini disebut adjectival prepositional phrase. Ya, ini menerangkan noun. Mana nounnya? Bag, tas. Dengan mengatakan which bag, tas yang mana? Lanjut kita. She is still sitting in the waiting room. Dia masih duduk di ruang tunggu. In the waiting room ini menjelaskan apa? Menjelaskan sikah atau menjelaskan dudukkah? Kita lihat. Jadi, in the waiting room ini adalah menunjukkan atau menjelaskan kata duduk ini. Duduknya di mana? Duduknya di ruang tunggu. Maka ini menjelaskan kata kerja sit, duduk. Maka ini disebut adverbial prepositional phrase, menerangkan kata kerja sit, duduk. Sehingga menjawab pertanyaan, di mana duduknya? Di ruang tunggu. Paham ya? Kalau yang ini menjelaskan benda, kalau yang ini menjelaskan kata kerja. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. Maybe they work harder because of something else. Mungkin mereka bekerja lebih keras karena sesuatu hal yang lain. Nah, because of something else ini menerangkan apa? Menerangkan kata kerja work harder. Kata kerja ini disebut verb phrase, kelompok kata kerja dari kata work sama harder. Sehingga disebut verb phrase, menerangkan kata kerja. Makanya di sini disebut adverbial prepositional phrase karena because of something else ini menerangkan kata kerja atau kelompok kata kerja work harder. Verb phrase dari kata work harder. Menjawab pertanyaan, mengapa mereka bekerja lebih keras? Seperti itu. Lanjut kita ke selanjutnya. He was at work. Dia sedang di tempat kerja atau dia di tempat kerja. When he felt a deep ache in his chest. Ketika dia merasakan sakit yang dalam di dadanya. Dia sedang di tempat kerja atau dia di tempat kerja. Nah, at work ini menjelaskan kata kerja was. Was ini to be ini bertindak sebagai kata kerja di sini karena ini adalah kalimat nominal. Jadi at work ini menjelaskan kata kerja was dan mengatakan atau menjelaskan di mana ketika dia sakit di tempat kerjanya. Kalau kalian lihat lagi, ini sudah habis ya. Kalau kita lihat lagi, on the floor. On the floor ini termasuk preposition apa? Preposition of place, di atas lantai. In the waiting room, di ruang tunggu. Preposition apa? Preposition of place juga, di ruang tunggu. Because of something else. At work, karena because of something else. Ini termasuk apa? Termasuk preposition of purpose, tujuannya karena ada sebab akibat. Sedangkan at work, di tempat kerja, preposition of place juga. Kita lihat yang sebelumnya, in front of me, preposition of place juga. Jadi semua preposition itu apabila digandingkan dengan kata yang lain, baik itu kata benda, baik itu pronoun maupun gerund,
itu dengan sendirinya secara otomatis menjadi prepositional phrase karena terdiri dari beberapa kata. Semoga kalian paham apa itu prepositional phrase, apa tujuannya, dan bagaimana cara menyusunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.